Perkenalkan, saya Priska Eunike dari TLIC. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang aspek legal dan perizinan ekspor-impor. Nah, di sini kita sudah ada narasumber, yaitu Bapak Helmi Syarif, seorang mentor dan praktisi bisnis. Halo Pak Helmi, halo. Apa kabar? Baik, sehat ya. Yang penting kan sehat ya. Iya benar, dalam gini yang penting adalah kita menjaga kesehatan. Oke. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan Pak Helmi. Silakan. Ya. Yang pertama, apa yang harus dipersiapkan pertama kali sebelum mengurus perizinan ekspor-impor? Iya. Jadi ekspor-impor ini sebetulnya sama sih dengan perdagangan yang biasa di lokal ya. Jadi yang harus diketahui bedanya kalau perdagangan ekspor atau impor itu mereka harus mengetahui yang pertama adalah barang yang bebas diekspor gitu kan. Kemudian yang kedua ada barang yang dibatasi ekspornya. Kemudian yang ketiga itu ada barang yang dilarang ekspor. Jadi yang harus dipersiapkan itu adalah pengetahuannya dulu. Jadi pengetahuan, wawasan, ilmu yang mempelajari terkait dengan ekspor ini harus tahu dulu. Supaya nanti ketika mengurus perizinannya itu tidak salah urus izin, kemudian ada yang salah, terus ada juga yang tidak diurus ternyata ngurus, ada yang harus diurus ternyata tidak diurus. Ya, jadi yang pertama kali harus dipersiapkan itu adalah pengetahuannya dulu yang terkait yang tadi saya sampaikan. Pengetahuan pengetahuan tiga tadi itu harus tahu dulu karena itu terkait dengan kedepannya nanti perizinannya harus menggunakan apa itu dulu. Jadi Pak, itu yang harus diketahui dulu. Oke Pak, selanjutnya kan kita ngomongin tentang mengurus perizinan ekspor-impor. Jenis perizinan apa aja sih yang ada dalam ekspor-impor ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Priska. Jadi yang harus diurus itu yang pertama kali harus legal usahanya ya. Jadi legal usaha itu apa? Legal usaha itu PT, CV, UD ya, perorangan, NPWP itu harus selesai dulu, harus beres dulu ya. Jadi kalau itu belum beres otomatis tidak bisa melangkah ke perizinan ekspor berikutnya. Jadi legal itu usaha itu harus memang diurus dulu. Pengurusannya juga nggak terlalu sulit-sulit ya. Semuanya serba online gitu ya. Semuanya serba online. Kemudian setelah legal usaha dilanjut dengan legal produknya. Terutama kalau misalnya produknya itu makanan, minuman itu harus punya PRT gitu ya. Kemudian kalau minuman per 2020 dan 2021 ini adalah ada izin baru itu minuman harus diurus dengan Balai POM ya. Jadi tidak boleh dengan PRT, harus dengan Balai POM. Kemudian ada juga legalitas terkait makanan minuman itu sertifikasi halal itu juga harus diurus. Ada juga uji nutrisi ya, uji nutrisi, kemudian ada barcode dan lain-lain. Jadi itu yang pertama. Jadi legal usahanya sama legal produknya itu harus selesai dulu, harus beres dulu gitu ya. Karena ketika kita mengajukan perizinan ekspor impor itu harus selesai dulu dan itu harus dilampirkan gitu loh. Nah, yang kedua ini terkait dengan izin atau legal ekspornya. Nah, untuk legal ekspornya sendiri itu sebenarnya yang tadi saya sampaikan di awal itu kan ada barang bebas ekspor, barang dibatasi ekspor, ada juga yang dilarang ekspor. Nah, untuk legalitas ekspor itu terkait hanya untuk barang yang dibatasi ekspor saja. Jadi kalau barang yang bebas ekspor itu hanya cukup untuk diurus dengan NIB. Jadi NIB itu nomor induk berusaha itu juga sudah bisa akses ke pabeanan ekspor ataupun impor. Jadi kita kalau mau ekspor atau impor kita tinggal milih aja. Kita tinggal klik akses ekspor ke pabeanan ekspor atau klik akses ke pabeanan impor. Nah, kalau pilih dua-duanya bisa aja. Jadi itu sudah cukup untuk seorang eksportir mempunyai perizinan ekspor itu sudah selesai untuk produk yang bebas ekspor. Tapi kalau produk yang dibatasi ekspor, misalnya kopi, coklat, cengkeh, ya kayak seperti itu ada legal lagi namanya legal ekspor. Jadi kalau misalnya pengusaha kopi ya, apakah kopi mentah, kopi bubuk, setengah mentah, setengah matang dan seterusnya, itu harus mempunyai eksportir terdaftar kopi. Nah itu khusus kopi ya. Kemudian kalau misalnya dia pengusaha, contoh misalnya sarang walet, ini juga ada izinnya namanya eksportir terdaftar sarang burung walet ya. Sama kalau misalnya dia eksportir perikanan ya harus terdaftar juga eksportir terdaftar perikanan. Nah, itu untuk izin ekspornya yang kedua.
Kemudian yang ketiga ini terkait dengan sertifikasi ekspornya. Nah, sertifikasi ekspor ini adalah izin tambahan yang biasanya diminta oleh importir atau buyer yang dari luar negeri. Nah, sertifikasi ini biasanya kalau kita ekspornya itu barangnya dibatasi, kayak kayu dan seterusnya, itu harus memiliki izin sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK singkatannya. Itu untuk produk yang kayu. Kemudian kalau misalnya ini produknya itu yang terkait dengan kayak semacam makanan, minuman, ya, itu juga ada namanya health certificate atau HACCP ya. Jadi HACCP itu harus ada juga, itu untuk sertifikasi. Kemudian sebelum dikirim, karena produknya semacam kayu, itu pasti nanti ada nempel kotoran, hama dan seterusnya. Supaya tidak menempel, tercemar dan seterusnya ketika dikirim, itu harus ada sertifikasi fumigasi. Ya, kalau misalnya kita ekspornya terkait dengan buah dan sayur, itu juga ada namanya sertifikasi phytosanitary. Nah, jadi hal-hal ini harus dipersiapkan 3 hal ini. Satu lagi, sertifikasi terkait dengan surat keterangan asal atau SKA, disingkat SKA, atau Certificate of Origin atau SO. Ini untuk apa? Ini dibutuhkan buyer untuk mendapatkan bebas bea. Jadi kita kan ada kerjasama antar negara ya. Nah, itu ada bebas bea masuk. Kalau nggak ada ini, nanti tetap si bayarnya akan dikenakan bea masuk. Nah, jadi tiga ini harus diketahui, harus diurus oleh si pengusaha ekspor ya. Makanya ditentukan dulu barangnya apa dulu. Jadi jangan ujuk-ujuk terus mengurus izin semuanya, kemudian ternyata kita barangnya cuma makanan gitu ya, snack gitu ya, nanti diurusnya lama banget dan seterusnya. Jadi seperti itu, harus ditentukan dulu barangnya apa, produknya apa. Jadi seperti itu, Mbak Friska. Jadi ini urutannya ya. Tadi ada 3 ya Pak ya, legal usaha, legal ekspor, dan sertifikasi ekspor. Ya. Nah, kalau gitu apa sih yang harus pertama kali diurus Pak, perizinan yang ini? Yang pertama kali diurus adalah yang paling pokok, yang paling penting, yang paling awal itu adalah nomor induk berusaha. NIB itu pertama kali yang harus diurus ya. Jadi sebelum ke sertifikasi, sebelum yang lain, itu harus diurus NIB-nya dulu. NIB otomatis dia harus punya NPWP, itu otomatis ya. Jadi NIB ini harus diurus dulu, dan ini ngurusnya nggak sulit, mudah. Jadi cuma 5-10 menit itu sudah selesai. Yang penting jangan lupa di NIB itu ada kolom akses kepabeanan. Nah, itu harus diklik gitu ya. Diklik akses kepabeanan ekspor atau akses kepabeanan impor, atau dua-duanya juga boleh. Sehingga keluarlah nanti NIB-nya itu kepabeanan ekspor. Udah bisa ekspor sudah. Kalau barangnya bebas, udah nggak perlu yang kedua, ketiga itu saya kira nggak perlu, itu kondisional aja. Gitu. Jadi nggak sulit sebetulnya, tinggal itu aja. Jadi, nah untuk barang yang dibatasi dan dilarang itu kan ada macamnya gitu ya. Nah nanti kalau sudah kita tahu berarti sisanya itu bebas ekspor. Jadi artinya banyak sekali barang yang diekspor itu sudah nggak perlu izin yang terlalu rumit ya. Seperti itu Mbak Friska ya. Iya Pak. Iya. Ya oke Pak. Selanjutnya bagaimana ya? Apakah pengurusan perizinan ekspor impor ini termasuk sangat sulit, dan memang waktunya juga berapa lama Pak untuk bisa mengurus semua ini? Iya. Jadi sebetulnya tadi yang saya sampaikan itu kan ada 3 poin ya. Mungkin teman-teman pengusaha itu sepertinya kok sulit dan lama karena ribet, banyak sekali yang disebutkan. Sebetulnya nggak sulit dan nggak ribet. Jadi simpel sekali ya. Jadi nggak sulit karena semuanya berbasis online. Semuanya berbasis online dan semuanya itu tidak ada biayanya. Jadi semuanya itu gratis, semuanya itu ditanggung pemerintah. Memang fasilitas ini memang digunakan untuk pengusaha ekspor ya, yang akan bergerak di bidang ekspor itu pengusaha semuanya gratis dan dipermudah. Apalagi sekarang kan ada OSS ya, online single submission. Jadi semua perizinan itu dijadikan satu dalam rangkaian platform OSS tersebut, dan di situ juga sudah termasuk perizinan ekspor ya yang tadi saya sebutkan. Jadi nggak sulit dan nggak lama. Jadi kalau misalnya contoh misalnya NIB tadi, NIB itu kita kalau belum punya NIB, kita daftar ke NIB itu cuma butuh waktu 10 menit, lama 30 menit lah. Kalau 30 menit itu mungkin karena sistemnya
ini ya banyak yang daftar, mungkin nunggu aja. Jadi nggak sampai berhari-hari gitu Itu ya. langsung dapat gitu Pak? Langsung dapat se-ENIB, kita bisa ngeprint sendiri, kita juga bisa online juga bisa, kita kirim ke mana-mana juga bisa, kita print, kita pigora dan seterusnya itu bisa juga. Jadi yang paling utama adalah saya kira teman-teman mindset bahwa pengurusan perizinan ekspor itu sulit itu saya kira harus dihilangkan ya, karena semuanya online, serba online. Online itu kan memperpendek waktu ya, iya, pada waktu itu loh. Jadi kalau kita ngurus izin online saya kira mudah, nggak ada ngurus izin online sulit itu saya kira nggak logis ya istilahnya ya. Jadi kalau semuanya kalau online itu memang dipermudah. Iya, berarti teman-teman nggak perlu takut gitu ya? Nggak perlu. Sebentar sekali dalam 30 menit sudah. Sebentar sekali. Yang penting punya izin NIB itu sudah cukup ya. Apalagi barangnya yang bebas ekspor gitu ya, bebas ekspor makanan, minuman dan lain-lain itu sudah nggak perlu izin-izin yang lain, sudah langsung bisa ekspor itu. Seperti itu. Karena memang konteksnya dia bebas ekspor gitu loh, nggak ada dibatasi, nggak ada dilarang gitu. Jadi sudah nanti lewat kepabeanan sudah langsung bisa clearance gitu loh, seperti itu sih. Ya. Oke Pak, tadi kan kalau perizinan di Indonesia tuh mudah ya Pak mudah ya semua. Ya. Apakah di semua negara sama ya Pak perizinan untuk ekspor-ekspor ini? Pada intinya prinsipnya sama sih ya. Jadi kalau misalnya kalau di kita ini kan NIB memang ya, di beberapa negara juga ada sistem yang memang sudah single submission juga gitu ya. Cuman ada beda-beda sedikit aja, itu pun yang legal-legal tambahan saja sih yang diminta di sana. Seperti contohnya di Amerika ya. Di Amerika itu kalau misalnya kita mau mengekspor makanan atau minuman, kita itu diminta untuk mendaftarkan sertifikasi Food Drug Administration atau FDA Amerika. Jadi BPOM-nya kita punya BPOM, kita sudah ber-BPOM ya, tapi kita juga diminta mendaftarkan di sana. Jadi BPOM-nya Amerika, jadi dua BPOM-nya sini sama BPOM-nya sana. Itu contoh aja sih. Tapi untuk misalnya izin ekspor yang lain-lain ini kita nggak perlu, kita sudah punya, tinggal tambahan aja di sana. Jadi tidak samanya di situ, tapi pada pokok intinya sih sama. Jadi semua tergantung negaranya. Tergantung negaranya. Ada juga mereka yang udah FDA-nya pakai saya aja, misalnya Amerika gitu ya. Mungkin di Australia dan sebagainya udah izinnya pakai punya saya aja misalnya begitu. Dan tinggal kita komunikasi aja sama buyer. Jadi ya pada intinya sama gitu ya. Pada intinya sama. Kita kalau sudah punya yang poin 1, apalagi poin 2 gitu ya, poin 3 itu sudah punya semua, saya kira kita sudah clear ya untuk memiliki izin ekspor dan kita sudah bisa ekspor. Oke, bagaimana jika suatu negara itu meminta suatu perizinan yang tidak dapat diurus di Indonesia, Pak? Iya, ini memang ada beberapa kasus ya, cuman tidak banyak kasus seperti ini. Saya kira semuanya bisa diurus di Indonesia ya. Tapi kalau memang ada kasus seperti ini, kita di Indonesia ini punya perwakilan di negara-negara yang ada di dunia ya. Jadi Kementerian Perdagangan itu mempunyai namanya ITBC. Ya, ITBC ataupun Atase Perdagangan atau ADAP. Mereka ditempatkan di negara-negara yang memang kita bisa meminta bantuan ke yang bersangkutan. Jadi pihak personil, kontak person yang ada di negara tersebut di ITBC ataupun Atase Perdagangan, kita bisa meminta bantuan. Minimal kita minta informasi dari mereka, kira-kira bagaimana cara pengurusan, kemudian mohon dibantu dokumentasi atau apa dan sebagainya, sehingga kita di Indonesia ini bisa lebih leluasa atau bisa tenang ya istilahnya, karena dibantu oleh Atase Perdagangan, karena mereka di sana gitu, di lokasi misalnya di Amerika, di New York dan sebagainya, mereka yang lebih tahu karena stay di sana gitu loh. Jadi seperti itu, jadi kita minta bantuan dan itu semuanya gratis, nggak ada biaya karena ini fasilitas pemerintah. Oh, ya, jadi kita langsung dimudahkan ya Pak? Dimudahkan. Ya? Menghubunginya pun bisa pakai email, ya. Kalau bisa pakai WA juga bisa, pakai email pasti mereka akan menjawab. Jadi saya kira itu sih. Ya. Oke Pak, terima kasih. Oke Pak Helmi, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ini. Mungkin apakah ada Pak tambahan-tambahan informasi mungkin terkait perizinan ekspor impor ini yang bisa dibagikan ke teman-teman mahasiswa? Iya, baik teman-teman mahasiswa. Jadi gini, yang pertama mungkin saya sampaikan bahwa jangan khawatir, untuk perizinan ekspor itu sangat mudah ya. Perizinan ekspor itu sangat mudah. Terus yang kedua, jadi ada memang beberapa eksportir itu memang fokusnya dia itu trading ya. Jadi dia nggak punya produk, tapi dia itu
non produsen, jadi dia itu trading aja, produknya ngambil dari supplier seperti itu. Nah, ada beberapa yang seperti itu ya, secara perorangan ada, secara perusahaan juga ada. Contoh kalau secara perusahaan itu adalah di marketplace ya, kayak Shopee, Tokopedia, itu semuanya mereka trader ya, trader perusahaan. Nah, mereka juga bisa mengekspor gitu loh, juga bisa mengekspor tapi atas namanya Shopee, atas namanya Tokopedia, tapi bukan atas nama produk yang kita miliki gitu loh. Ini sebetulnya pilihan saja sih, sebetulnya pilihan. Kita mau mengekspor lewat pihak ketiga atau pihak kedua, atau kita mengekspor atas nama kita sendiri gitu kan. Nah, kalau saya cenderungnya sih ya atas nama kita sendiri, lawang kita susah payah mencari produk ya, kita susah payah untuk menciptakan ini, membuat produk atau mencari produk, tapi yang dapat nama orang lain kan begitu ya. Iya. Nah, kadang ini sebenarnya mikirnya itu pengusaha itu wah ribet nih ekspor, udahlah saya minta bantuan ekspor aja. Nah, ketika teman-teman mahasiswa sudah melihat video ini ya mudah-mudahan bisa ekspor sendiri, ternyata nggak sulit gitu loh. Iya. Sangat mudah sekali. Ya saya kira itu Priska tambahan aja iya, Pak. untuk teman-teman mahasiswa supaya pengetahuannya lebih luas lah. Gitu. Oke. Iya. Terima kasih banyak Pak Helmi sudah mau sharing hari ini tentang perizinan ekspor impor. Semoga semua informasi ini bisa membantu teman-teman gitu ya. Iya. Jika ingin melakukan ekspor impor seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Priska Ionike. Saya Helmi Sarif. Salam entrepreneur.